kalau untuk penggunaan toilet mungkin karena kita udah dikasih ini ya. Awalnya tuh di sini tuh kita skeptis gitu loh, kayak ini gimana ya, kita bisa nggak ya? Iya. Kok banyak tombolnya? Masa tiap kali? Iya. Nah tapi Masa WC bawa buku ya? kita mau ke WC harus Ini sebentar gitu. nggak mungkin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video podcast kita kali ini. Bersama saya Ananda Syakina Syabila sebagai host di video podcast kali ini. Setelah sekian lama kita nggak buat video podcast, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik di podcast kali ini. Yang tentunya aku pribadi tidak akan sendirian kali ini. Di sini aku ditemenin sama orang-orang yang sangat-sangat menginspirasi dan sangat-sangat hebat banget, yaitu 2 orang dari 7 delegasi Indonesia yang mengikuti program Genesis ASEAN Japan Sport X SDGs Action for Youth. Langsung saja kita panggil. Halo. Hai. Boleh perkenalkan namanya, mungkin tata-tatanya cantik-cantik banget ini. Amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Prisha Hairunisa. Nama saya Siti Hana Agustina. Dan kita adalah 2 orang perwakilan dari 7 orang yang diikutkan di acara Genesis ASEAN Japan Sport X SDGs Exchange for Youth. Wih, keren banget ya guys. Mereka 2 dari 7 yang ikut terbang ke Jepang ya untuk ikutan program ini. Nah, Genesis, pasti banyak orang yang mungkin ada beberapa yang belum tahu ya program ini. Mungkin boleh dong dijelasin sama kalian, atau mungkin salah satu dari kalian, Genesis ASEAN Japan Sport X SDGs Action for Youth ini tuh apa sih sebenarnya, program apa gitu ini? Boleh dijelasin? Jadi sebenarnya Genesis itu adalah sebuah program program yang disponsori atau dilakukannya itu sama pemerintah Jepangnya langsung, dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara Jepang dengan negara-negara Asia. Nah di sini tuh Asianya tuh Asia Pasifik. Nah di mana di daerah Asia Pasifik juga kan termasuk ASEAN nih. Nah Indonesia juga termasuk. Nah tujuan adanya Genesis itu untuk memberikan edukasi kayak misalkan kondisi sosial Jepang, lingkungan Jepang, budaya, dan juga lain-lain, pendidikan dan lain-lain juga. Jadi emang kali ini tuh kita dapat Genesisnya programnya yang sport ya? Iya, yang sport, dan lagi collab sama SDGs juga. Oh, jadi itu sesuatu 2 hal yang berbeda ya berarti. Iya, SDGs dan Genesis itu 2 hal yang berbeda. Sementara kalau SDGs sendiri ini tuh adalah 17 tujuan pembangunan bersama yang dibuat sama PBB. Oh. Jadi diikutin sama negara-negara yang ikut dalam PBB ini. Nah, ini tuh SDG sendiri tuh dia adalah tujuan yang harus terlaksana pada tahun 2030 dan dimulainya dari tahun 2015. Oke. Di sini kan tadi aku sempat nge-mention katanya kita kebetulan ikutnya Japan Sport. Berarti itu kalau selain sport itu ada juga yang lain? Ada yang lain. Dari selain sports ada dari budaya atau pendidikan kayak gitu. Kalau untuk sport atau yang berhubungan dengan kepemudaan, Genesis ini tuh kerjasama sama pihak Kemenpora. Kalau buat di Indonesianya? Iya, kalau untuk di Indonesia. Sementara kalau untuk pendidikan dan lain-lain, mereka itu biasanya kerjasama sama Kemendikbud. Oke. Jadi terus kan tadi juga berarti ini semua ya se-ASEAN, se-Asia Tenggara. Itu ada range umurnya nggak sih, atau mungkin kayak ya bebas aja yang ikut seleksi atau gimana gitu? Ada, soalnya kan ini youth, itu kan pemuda. Kalau dari di negara kita sendiri itu pemuda itu yang masuk klasifikasi dari usia 17 sampai 30 tahun. Berarti bukan cuma pelajar ya, mahasiswa juga bisa ikut. Bahkan kalau ada dosen muda itu juga bisa ikut. Oh, bisa ikut. Oke. Nah, ini tadi udah dijelasin programnya seperti apa. Pasti mungkin ada banyak timbul pertanyaan. Ini tuh emang gimana sih cara ikutannya gitu? Kalau untuk ikutannya, karena Genesis ini kerja sama pihak Kemenpora atau Kemendikbud, otomatis kita harus pantang terus Instagram, dikepoin aja sosial medianya. Kepoin aja Instagram mereka. Biasanya nanti ada ajakan untuk daftar. Nah, kalian bisa daftar langsung di situ. Oke, karena kalian beruntung bisa lolos dan hebat banget sih itu menurut aku. Boleh dong diceritain emang kalian setelah seleksi atau mungkin dari seleksinya itu persiapannya dari gimana sampai akhirnya terpilih untuk pergi ke Jepang mengikuti program tersebut, gimana? Kalau dari persiapannya mungkin tadi selain ngepoin dari Instagram juga persiapin diri kayak mental fisik ya bisa, karena kan kalau fisik mungkin di sini karena sport ya. Terus
harus juga dikembangin lagi edukasinya tentang Jepang juga, karena kan di sana kita mau belajar ya. Gak mungkin kita datang ke sana dengan pikiran yang kosong juga. Betul. Harus ada base-nya lah kira-kira. Dan juga kan karena kita itu akan berinteraksi dengan banyak negara ASEAN ya, 10 negara ASEAN lain. Jadi kita juga harus punya bekal komunikasi yang baik, karena ini basisnya internasional, jadi pakai bahasa Inggris, harus bisa jago bahasa Inggris gitu. Berarti ada standar harus bisa bahasa Inggris mungkin ya. Iya. Agar lebih memudahkan komunikasi juga kan, karena kita kan mau menjalin hubungan bersama negara-negara yang lain, otomatis kita kayak cari relasi gitu sama negara-negara lain. Oke, terus kalau sebelum berangkat ke Jepang gitu, apakah kalian ada misalnya di karantina mungkin, atau ada pelatihan-pelatihan seperti itu, apa gimana? Ada sih pelatihan kita sebelum, jadi kan kita udah kepilih. Nah, ketika udah kepilih itu ada pre-departure training dulu dari pihak JAIS dan JAISIS ini juga. Itu tuh apa tuh? Itu trainingnya kayak gimana? Boleh diceritain mungkin? Yang Lewat pertama tuh Zoom kita meeting. ada ya pre-orientation dulu. Itu tuh kita kenalan sama koordinator kita nanti. Karena setiap negara kan ini punya koordinator yang bakal membantu mereka nanti di Jepang. Kita kenalan dulu, terus kenalan sama supervisor kita juga di sana. Karena nggak memungkinkan untuk ketemu, kita lewat Zoom meeting dulu. Setelah itu baru Kita ada diberangkatkan dulu ke Jakarta untuk dapat pre-departure training juga. Jadi pusatnya di Jakarta gitu ya, semua ditemuinnya di Jakarta. Kita nggak akan mungkin nih tiba-tiba sama Kemenpora dilepas gitu aja ke Jepang, enggak kan. Ada pelatihannya juga, kita selama 2 hari bisa disebut tadi sana. Oh, jadi di Jakarta itu 2 hari dulu kalian di training kayak gimana? Boleh diceritain mungkin trainingnya tuh kayak apa bener-bener di fisik kalian olahraga atau mungkin kalian dari pagi sampai malam belajar bahasa Inggris terus gimana? Enggak sih. Kita trainingnya berupa lecture atau pembelajaran pematerian gitu. Yang pertama tuh Kemenpora ngefasilitasin kita, itu ada salah satu narasumber dari pihak Kemenlu ya. Iya, Kementerian Luar Negeri. Waktu itu kita sama Pak Tri. Ya itu. It's okay. Nah, itu tuh kita dikasih tahu tentang lebih ke SDGs-nya sih. Kita mengenal tentang SDGs kayak gitu. Terus yang kedua itu ada pembelajaran buat budaya Jepangnya juga. Kayak dikenalin tentang budaya Jepang tuh, misalkan cara orang Jepang melakukan kegiatan sehari-hari, kalau nyebrang terus kayak gimana, atau jadwal-jadwal mereka kayak gimana, kehidupan seharinya, dan gitu-gitunya itu kita dapat narasumbernya dari dosen bahasa Jepang langsung gitu. Supaya mungkin nanti di sana kalian lebih terarah dan ada bekal gitu. Nah, selain itu kita juga difasilitasin sama Genesis, ada buku ini. Lihat guys, boleh lihat? Boleh. Nah, Boleh. Isinya tentang isi program perjalanan akomodasi, manajemen keselamatan, terus habis itu banyak tuh pokoknya. Jadi kita sebelum dilepas ke Jepang, itu tuh Genesis juga benar-benar ngapresiasi kita. Dari mulai barang yang harus dibawa itu apa, bahkan sederhana cara penggunaan toilet. Benar-benar ini banget ya, proper banget ini. Karena nih ada toilet. Dan jenis-jenisnya. Iya, jadi banyak juga jenis-jenis toilet itu benar-benar sama mereka dijelasin. Atau cara menghindari gempa, terus jaminan mereka ke kita apa kalau makan kita ada sakit, kecelakaan gitu tuh ada semua ditulis di sini. Sangat detail, karena kan orang Jepang emang dikenalnya kayak gitu ya. Iya, karena mereka sangat-sangat teratur gitu kan. Berarti buat teman-teman tuh yang mau programnya kayak gini, tenang aja guys, nggak dilepas kayak gitu aja. Kalian benar-benar akan dibimbing baik dari pihak Kemenporanya juga dari Genesisnya pasti. Oh iya, Kak, mau tanya nih, kalau misalnya program ini tuh baru kalian aja atau mungkin udah dari dulu mungkin atau gimana? Udah dari lama. Udah dari lama gitu ya. Program Genesis itu. Terus setelah dari 2 hari itu di Jakarta, baru kalian berangkat ke Jepang. Itu kalian berangkat ke Jepang langsung pergi ke gimana tuh? Boleh diceritain mungkin day by day-nya? Oh, dari pas berangkatnya? Iya, dari pas berangkat boleh. Berangkat tuh kita malam hari. Iya, malam. Sekitar jam 10-an kalau dari Jakarta. Jadi nyampe sana tuh kita udah pagi. Kita di situ nggak istirahat. Kita langsung berkegiatan. Berapa jam di pesawat? 7-8 Pegel? Pegel gak? Kalian merasa kayak mungkin atau nyamannya? Lumayan pegel sih. Soalnya si Teh emang rada gimana ya? 90 derajat, tapi lumayan nyaman lah kalau segitu. Terus setelah itu kalian setelah dari perjalanan mungkin day one
waktu kita turun dari pesawat juga kan kita turun di Haneda Airport. Nah kebetulan waktu udah beres dari keluar migrasi itu langsung ketemu sama delegasi dari negara lain. Ada dari Sama Brunei. Malaysia ya. Oke. Iya. Terus kalian langsung gimana, berbaur mungkin atau Canggung sih. Ini sih kayaknya kita kan Jet lag juga. apa ya? Kita tuh cuma istirahat di pesawat. Dan Iya. itu kan kayak kadang kalau makan apa sih kan pegel ya. Iya, Jadi iya. kebangun-bangun atau gimana pokoknya kita kurang Bisa interaksi dulu awal-awal. Iya. juga. Jadi pas ketemu ya kita mesti dikasih capek. Iya, ngerti. Oke, setelah itu langsung ke hotel, mungkin boleh diceritain atau kalian langsung bener-bener datang ke acara pemateri atau gimana gitu? Langsung datang ke gedung, kita kayak orientasi dulu ya. Iya. Kita ketemu langsung sama koordinator kita yang sebelumnya kita udah Zoom meeting sebelumnya. Nah di situ juga kita dikasih ini ya. Wow, dikasih banyak ya guys. Di sini kita dikasih kamus. Ya, karena takutnya ada keterbatasan dalam komunikasi sama orang Jepang. Jadi di sini kamusnya sangat lengkap. Kita dikasih ini, terus dikasih alat buat komunikasi. Komunikasi juga buat Kayak earphone gitu mungkin Iya. atau Soalnya kan tiap negara itu punya koordinatornya sendiri. Nah, jadi tiap negara juga dapat koordinator yang memang bisa bicara pakai bahasa dari negara tersebut. Kalau kita kayak koordinator negara Indonesia berarti dianya bisa bicara bahasa Indonesia. kayak translator Iya, mungkin ya. translator. Oke. Terus ini kalian dari buku ini nih wajib dihafalin atau gimana? Enggak. Enggak sih. Oh enggak. Jadi cuman buat pemandu aja gitu. Iya, kayak pembantu aja sih. Iya, karena Jais tuh udah ngesiapin koordinator buat kita. Jadi benar-benar dipersiapin banget. Paling mungkin tadi ya komunikasi sama temen dari luar Indonesia pakai bahasa Iya, Inggris paling betul. gitu. Jadi tidak mengharuskan bisa bahasa Jepang berarti. Enggak ada yang kalau dari program kita sih enggak ya. Enggak diharuskan untuk tahu bahasa Jepang dan paham. Tapi bahasa Inggrisnya ada dasar. Setelah itu tadi kan kalian ke acara yang sesuai tadi kalian ketemu itu, terus udah itu langsung pulang atau gimana boleh? Kita ke MOFA dulu. Iya, Kita disambut di MOFA tuh kayak kedutaannya Jepang. Oh, Kementerian Luar Negerinya Jepang. Jadi di sana tuh kita disambut dulu sama salah satu menteri Jepang, kita disambut. Iya. Ya, anak-anak yang ikut program Genesis itu. Terus di sana juga kita ketemu sama wakil sekretariat ASEAN Kanesha, waktu itu Bu Nesha, yang kebetulan dari Indonesia juga. Jadi Bu Nesha itu ngasih materian tentang sepak bola di ASEAN. Oh, Iya. sepak bola negaranya atau daerah itu? Secara umum sih. Secara umum. General. Karena mungkin kalian juga sport Iya, mungkin ya dari Sportnya program ya. football juga. Iya, Jadi fokusnya pasti ke sana, dijelasin dulu mungkin seberapa populer si football itu di ASEAN dan gitu. Oke, mungkin tadi jadi menarik nih football ya. Kebetulan ini juga kalian guys, kalau Salfok ini katanya bendera ini ya, bendera Salah satu klub Jepang. salah satu klub Jepang boleh. Ini tuh klub Jepang daerah apa nih? Osaka. Namanya Gamba Osaka. Oh, mungkin kalau di kita itu versi Persija ya kayak gitu. Terus kalian pas datangkah ke markas atau stadium mereka atau gimana? Iya, itu di hari lainnya. Oh, Jadi, oke. Waktu kita beres dari MOFA itu hari kedua kita ada dulu kegiatan lain. Kita ke mana? Tokyo Dome City. Di Apa tuh? Tokyo Dome City tuh kayak tempat apa ya? Karena jujur saya pribadi belum pernah ke Jepang ya guys, dan nggak tahu daerah-daerah Jepang, jadi boleh diceritain sedetail mungkin. Kayak gimana ya? Tokyo Dome City tuh ada amusement parknya juga, tapi kayak mall. Gimana ya? Oh, kayak apa ya kalau ini? Pokoknya tempat Ada tempat buat belanja, ada tempat buat iya oleh-oleh gitu ada. Terus ada juga tempat buat amusement park kayak biang lala gitu. Itu juga ada di sana. Oh, itu museum. Bukan. Jadi permainan. Iya, dia kayak open space gitu. Mallnya tuh Atau mungkin kayak Taman Mini Indonesia mungkin, atau beda? Beda sih. Oh, beda. Iya gitu. Nah, itu kalian di situ ngapain tuh kalau boleh tahu? Kita tuh Blue Ink Iya, waktu itu. Discovery Blue Ink. Apa itu Blue Ink? Blue Ink tuh kayak tempat markasnya Jelly gitu. Itu tuh Liga Jepang. Oh. Jelly itu ada Liga Jepang kayak kalau misalkan tuh kayak Liga Inggris gitu. Jadi di sana di Blue Ink tuh kita ketemu sama direkturnya dari Jelly. Jelly yang ini bukan? Itu bukan. Tsukiji Takayuki. Iya, Tsukiji Takayuki yang corporate executive officer di Jelly. Jadi di sana kita dapat pematerian juga dari Materi lagi. Iya, dapat materi lagi. Dapatnya materi yang di situ tuh kita dijelasin tentang gimana sih kalau SDGs itu jadi sarana buat
olahraga sepak bola itu tuh jadi sarana untuk SDGs kayak gitu. Soalnya kan kalau kita tahu kalau liga ya, kalau ngebahas liga dan juga sepak bola itu kita taunya cuman tentang kompetisi, tanding dan gitu-gitu. Tapi kalau di Jepang itu si sepak bola tuh jadiin sarana buat ngemajuin tentang SDGs gitu, buat apa ya? Mewujudkan SDGs kan di sini buat tuh ngedorong masyarakat. agenda yang disetujui oleh negara-negara termasuk Indonesia juga kan. Kalau di Jepang itu salah satu caranya Jalik tuh pengen berkontribusi dalam penanganan yang SDGs ini, itu mereka bikin collab sama klub-klub yang ada di Jepang. Jadi setiap klub itu wajib punya program sendiri untuk membantu SDGs. Kalau aku tahu tuh ada salah satunya yang mereka tuh nanam tanaman pangan gitu. Tapi di rumah kaca kan, di rumah kaca gitu. Di atasnya tuh ada panel surya buat bikin listrik juga. Dan dari yang lainnya juga banyak. Iya, terus selain itu juga ada mereka tuh buka kayak open donasi baju, makanan, gitu. Baju bekas. Iya, itu tuh buat dikasih ke orang-orang Yang uang kurang membutuhkan. mampu kayak gitu, dari segi makanan, buku-buku juga, baju, biar nggak ada orang-orang yang kelaparan atau kurang. Yang promosinya atletnya gitu. Iya, yang promosinya. Soalnya kan kalau sepak bola tuh sesuatu yang mudah diakses untuk semua usia. Iya, Semua orang kan suka kan, Iya, dari anak kecil sampai kakek-kakek. apalagi laki-laki biasanya. Iya, makanya. Jadi mereka tuh bisa dibilang memanfaatkan sepak bola ini untuk hal yang lebih baik gitu. Oke. Tadi kan katanya ada beberapa program itu ya, tiap ini tuh diusulkan untuk membuat program. Iya. Kalau yang kalian lakuin di sana mungkin apa ada kalian ikut, misalnya kita ngelakuin satu program ini dari klub ini atau enggak? Enggak sih, kita nggak dapat kesempatan. Benar-benar materi aja yang kita dikasih tahu. Iya, dikasih tahu materi dan dari apa ya, perkembangan sejauhnya. Kayak klub-klub di Jepang tuh udah ngelakuin apa aja dan kayak gimana. Soalnya kan di sana kita mau ngambil ilmu juga kan. Iya. Di sana tuh kayak gimana sportnya, keadaan dari apalagi football ya terkhususnya. Oke. Day 2 ya itu tadi. Iya, Emang itu. berapa hari sih di sana? Kita 8 sih. Hari ke-8 tuh kita full cuma buat pulang doang. Oh, jadi dari mulai beres-beres yang kayak gitu-gitu ya Iya, mungkin. kegiatan Oke. cuma 7. Iya. Day 2 cuman ke yang tempat itu tadi, yang museum itu tadi yang ada mall. Iya, yang di Blue Ink juga selain kan tadi Tokyo Dome City, di Blue Ink itu kita dapat materi. Habis dapat materi kita main-main juga, observasi tempatnya di Blue Ink, karena di Blue Ink tuh dikasih lihat teknologi sepak bola Jepang kayak Jadi kalian disebar gitu aja atau gimana? enggak sih, dikasih order juga kan. Jepang nggak mungkin ini ya, Iya. mereka sangat-sangat teratur. Iya, betul banget. Jadi negaranya tuh nanti dikasih giliran, Sesi di iya di Oh, sesi sesi. buat masuk untuk observasi games gitu di sana juga ada. Oh, Dan di sana tuh kita benar-benar lihat teknologi Jepang yang benar-benar maju. yang jauh banget pastinya. Iya, di situ tuh banyak banget teknologi Jepang yang kita coba. Salah satunya kayak ada AI gitu. Jadi wajah kita tuh di-scan, kita milih kayak kita mau adegan apa kayak gitu. Iya. Nanti kita Ada pilih. kan? Gimana Iya. maksudnya? Maksudnya Ada kan kayak lagi main bola gitu. Iya. Oh, jadi Klip kayak bener-bener pemain bikin bola. Iya, dimasukin. Nah, nanti tuh wajah kita tuh dicocokin sama wajah atlet gitu loh. Oh, iya. Dan itu tuh ditampilin di layar yang gede banget, yang orang-orang lain tuh bisa lihat. Iya. Jadi kita tuh main bola, atlet main bola, tapi mukanya tuh pakai muka kita. Oh, ya. Terus juga ada, kita tuh bisa ngelihat gimana sih POV-nya atlet kalau lagi di lapangan. Oh, jadi kayak bener-bener VR. seakan-akan Iya. ini ya, VR. Oh, menarik ya. Game main bola, Iya, itu yang ada kayak- layar di bawah. Terus habisnya kita tuh nginjek-nginjek bolanya gitu ya. Kayak di time zone mungkin ya. Iya, Iya. mirip-mirip kayak gitu. Terus ada juga kayak sejarah bolanya kayak gimana dan lain-lain. Souvenir tentu ada ya, di sana. souvenir. Tempatnya cukup menarik sih. Bisa jadi salah satu tujuan kalau lagi ke Jepang. Oke. Terus tadi berarti day itu full di situ berarti. Nah, selain dari itu kan kita udah beres dari Blue Ink nih. Nah, habis beres dari Blue Ink itu kita langsung balik lagi ke hotel yang pertama untuk ngambil koper. Nanti kopernya itu dikasih ke truk gitu, terus kita ke stasiun Tokyo. Yang Oh, dimana naik kereta cepat. Iya, Shinkansen itu. Boleh dong diceritain experience-nya mungkin teman-teman di sini. Karena kan kita masih jarang banget ya kereta cepat, paling bus doang. bus. Ya, bus doang. Coba diceritain gimana sih rasanya, feel-nya gitu naik kereta Jepang yang katanya cepat banget kan itu gimana guys feels-nya kalian? Kalau dari naik Shinkansen-nya sendiri sih kayak kendaraan biasa. Maksudnya nggak ada feel yang berbeda kayak kita naik kereta aja seperti biasanya. Cuman mungkin
yang bisa dirasain tuh Shinkansen sama bus. Mungkin kalau aku pribadi kan belum pernah nyobain naik bus ya. Iya. Cuman katanya bus itu rada agak masih Belum stabil. Kalau Shinkansen tuh stabil banget. Kita mau moto keluar gitu tuh keluar kayak mau lihat Iya, iya. pemandangan itu nggak akan blur sama sekali. Oh, Smooth banget sih. padahal itu sebenarnya. cepet banget ya? Iya, Padahal cepet itu cepet banget. banget. Terus, tapi kayak keadaannya di dalamnya padat kah atau gimana? Mungkin enggak sih? Soalnya kita satu gerbong itu di sewa untuk yang Genesis semua. Oh, oke. Terus kalian duduknya juga yang ini ya? Yang Per row gitu. sesuai. Iya, sesuai negaranya. Oke. Setelah dari itu tuh naik Shinkansen itu mau kemana itu? Ke Osaka. Ke Osaka. Ke Itu Osaka Bay. di hari yang sama berarti? Iya, di hari yang sama. Jadi kita langsung tak. Kotak. Nah itu di Osaka kalian ngapain? Kalau di Osaka Cuman istirahat? Iya, tidur dulu. karena kita tuh nyampe Osaka tuh udah malam. Udah malam di sana. Sampai Osaka. Nah, di sini kita mulai buat interaksi ya sama negara-negara lain. Oh, oke. Karena mungkin udah agak capek kayak tadi di awal juga ya, udah mulai Iya. merasa kayaknya kita harus berkomunikasi. Mungkin kita lanjut aja di hari ketiga itu kalian ngapain emang? Karena ini cukup lama ya di negara orang 8 hari itu sangat menarik sekali. 3 hari. Kalau di hari ketiga ini kita langsung ke Osaka Castle. Osaka. Nah, Oh, ya Osaka Castle ini adalah salah satu tempat bersejarah di Jepang ya. Ini kita dikasih ini guys, ini kalau ini kelihatan ini banyak banget yang mereka dapetin ya dari Jepang ini, boleh dilihat. Boleh. Jadi apa Osaka Castle Park? Kita kalau Osaka Castle di sana tuh kita belajar tentang sejarah kekaisaran Jepang ya. Iya, Kita dijelasin tentang bangunan-bangunannya juga, kayak bisa dilihat di sini. Oh iya ini ya. Iya, ini ada petanya guys. Tuh. Oh jadi kalian waktu datang ke itu tuh langsung ini ya bisa lihat kita ada di mana kayak gitu-gitu. Iya. Nah, bangunannya sendiri tuh benar-benar dirancang untuk siap perang banget ya. Iya. Oh. Dia dikasih tempat buat orang nanti kalau mau mana, terus dikasih tempat buat ngelempar batu. Bahkan di sekelilingnya tuh ada sungai gitu. Itu tuh juga sebagai bentuk pertahanan mereka. Nah, buat keluarga kaisarnya sendiri tuh dia ada di bagian paling atasnya ini loh. Mana ya? Itu di Atau sini. ini ya yang tadi? Sebentar ya guys. Ini bukan. Bukan, yang Osaka-nya. Oh castle. Ini Di depannya juga kamu. Nih. Nah, Atas loh nih. atas banget. Oh jadi dia tuh keluarganya tuh tinggalnya di sini gitu. Di paling atas. Guys, ini kalau kalian itu di atas banget. Terus Ya, itu ini tuh di bangunannya tuh kan ada bagian yang emas ini ya. iya. Itu tuh dibuat dari emas asli. Wow, apalagi kebayang gak sih kan harga emas yang sekarang ya itu pasti mahal banget. Tapi sayangnya ini memang bukan bangunan yang dulunya. Soalnya Oh. udah banyak kena renovasi juga. Iya sih. Karena dimakan zaman juga ya. Terus ada beberapa yang udah runtuh atau reot gitu. Karena kan masih pakai zaman lama ya, zaman dulu ya sih. Kalau ini apa ini? Itu tuh kayak apa ya? Topi Perangnya. iya, yang suka dipakai sama Oh, kalau tapi prajurit. mungkin kalau kalian nonton Exuma ini miripnya. Ini bagus. Tapi kalian bener-bener belajarnya sedetail itu ya. Dari itu ini banyak banget guys ilmunya yang Tapi didapat. sayangnya waktu kita ke Osaka Castle tuh nggak sempat masuk ke dalam. Iya. Oh Lagi emang. nggak boleh. Oh jadi mungkin kayak keraton yang di yang Di di Jogja. Jogja. Iya, Jadi mirip-mirip. kayak di Jogja kan Senin nggak boleh gitu. Iya, Oh, gitu. Kalau ini hari apa gak bolehnya? Kurang tahu sih, cuman waktu kita pada ke sana itu memang nggak dibolehin katanya. Jadi Sayangnya kan cuma di luar-luar aja. cuma bisa foto-foto di luar dan jalan-jalan di sekitarnya gitu. Terus habis itu kita beli oleh-oleh juga ya di sini. Iya, di Osaka Castle juga ada tempat oleh-oleh yang habis bunker militer, bekas bunker militer di dalamnya. Jadi kayak pertahanan juga sebenarnya kita lagi ini kayak. Berarti kalian tiap hari beli oleh-oleh di tempat yang berbeda-beda gitu ya? Misalnya bilang Kalau ada beli. kalau ada waktunya. Bagi kita cewek pasti kalap ya. Ini buat mama. Oke, lanjut berarti hari itu full ke Osaka atau enggak? Kita tuh cuma berapa lama di sana ya? Di Osaka Castle tuh nggak begitu lama. Iya, sampai siang aja. Siang. Setelahnya kita langsung ke Suito. International Senior High School. Oh, itu sekolah. Iya, sekolah. Ngapain tuh di sana?
kita di sana tuh awal-awal kita disambut sama siswa-siswanya ya. Kita ditunjukin performance sama mereka dari nari, nyanyi itu ada. Nah, di sambutan kita tuh diajak buat ngikutin kegiatan sekolah sama ekstrakurikuler yang ada di sana. Nah, karena kita 11 negara dan ada beberapa ekstrakurikuler dari kegiatan sekolah, itu kan gak mungkin kita ikutin semua ya. Iya, benar. Nah, waktu kita kan paginya udah ke Osaka Castle tuh. Nah, akhirnya di situ tuh Indonesia, itu tuh kita bareng sama Kamboja. Itu tuh kita ikut 2 kegiatan, ada kaligrafi sama boccia. Ini Kaligrafi. Nah, ini hasilnya. Ini tuh kanji atau beda? Iya, kanji. Oh. Terus ini apa ini artinya tadi? Sakura kalau nggak salah. Oke. Ini kalian dibimbing sama murid langsung di situ? Iya, murid-murid ekskulnya banyak banget. Pertama tuh kita tuh diajarin cara megang kuas yang bener dulu. Terus ini tuh cara nge-stroke brushnya tuh beda-beda gitu loh. Beda. Kayak harus ditekan dulu, terus harus bisa nih kayak itu brushnya harus ditekan dulu, baru di set. Oh, ini kayak lettering ya? Iya, kayak lettering. Cuman karena dia brushnya tebel dan gede, itu agak challenging ya. Soalnya kalau misalkan kita nggak ngerti tekniknya, itu tuh bisa jadi hitam. Bisa robek juga ya kayaknya atau enggak? Lumayan tipis ya. Walaupun tipis tapi kuat. Emang buat diususkan buat itu. Terus dari yang aku rasain ketika nyoba kaligrafi ini, ini melatih ketenangan dia. Iya. Kesabaran. Kayaknya ini bisa jadi salah satu cara kita buat nenangin diri mungkin kalau lagi stres. Tapi kalau orangnya gak sabaran, malah tambah aku gak rekomendasi. Kayaknya saya tidak akan katanya. Sama kok. Oke, tadi kan katanya ke high school ya? Iya. Kalian juga kan murid-murid high school gitu. Nah, itu menurut kalian ada gak perbedaan antara di Indonesia gini, ternyata di Jepang tuh sekolahnya kayak gini loh gitu. Ada gak perbedaan? Ada sih sebenarnya. Banyak banget sih. Jepang tuh kayak lebih dibebaskan untuk berekspresi. Oh. Ya, contohnya nih, contoh kecilnya dari cat rambut. Oh, iya. menarik guys. Makeup. Oh, sebenarnya ini masih menjadi perdebatan ya di negara kita, masih jadi perdebatan. Kalau di negara kita kan make up atau cat rambut itu kan kadang dianggap anak benar. Iya, sensitif lah ya. Sementara kalau di Jepang itu tuh adalah salah satu bentuk mereka untuk mengekspresikan diri kayak gitu, dan sekolah tuh gak ngelarang itu. Dan murid-murid di sana tuh bukan yang malah jadi seenaknya melanggar aturan gitu loh. Mereka tuh tetap mematuhi semua aturan yang ada. Contohnya, walaupun mereka tuh bebas untuk berekspresi dari rambut atau makeup, tapi mereka tuh dalam aturan berpakaian benar-benar diatur. Oh, mungkin aku juga sempat dengar, mungkin karena dulu tuh, bukan dulu, kalau di Jepang tuh karena TK-nya tuh nggak belajar calistung kayak kita kan. Di TK-nya Jepang tuh guys, buat yang belum tahu, mereka cuman belajar tentang tata krama, gimana budaya Jepang, aturan-aturan gitu. Jadi mungkin lebih terlatih ya ininya. Sopan santunnya benar. Disiplinnya mulai terlatihnya dari kecil. Nah, terus abis dari kita yang kaligrafi ini, kita kan ada kegiatan yang lain juga, itu adalah boccia. Boccia, apa tuh? Boccia ini adalah salah satu permainan bola sebenarnya yang dihususkan untuk orang-orang disabilitas. Oh. Nah, karena kan slogan SDGs adalah No One Left Behind, dan di Jepang tuh bener-bener nerapin itu. Salah satunya boccia. Mereka tuh nggak mau kalau orang-orang disabilitas tuh nggak bisa ngerasain main bola. Karena kan namanya main bola tuh pakai kaki ya. Sementara kalau untuk orang-orang disabilitas yang duduk di kursi roda atau tangannya udah nggak bisa gerak, itu sama mereka benar-benar fasilitasin. Dan cara mainnya juga gampang banget. Nggak sama sekali. Pakai tangan. Oh, pakai tangan. Iya. Berbeda ya kayak football biasanya. Iya, karena kan khususkan untuk orang disabilitas nih. Jadi mainnya sendiri tuh cukup sederhana, gampang, tapi tetap seru ya. Masih ada kompetitifnya gitu lah. Nah, cara mainnya itu yang pertama kan ada 2 tim nih. Mereka tuh sweet. Yang menang mereka bakal melempar namanya jackball. Jackball tuh warnanya putih. Oh. Nah, jadi bolanya bukan cuma 1. Bukan. Ada 3 ya. 3 jenis. Jackball, tim A sama tim B ya bilangnya gitu. Beda warna itu. Tim A sama tim B. Jadi tiap tim punya bolanya masing-masing. Iya. Bola dengan warna yang sesuai timnya gitu ya. Pas itu kita merah sama biru ya. Iya, merah sama biru. Jadi yang menang itu dia melempar jackball. Nah, nanti yang peserta lain itu tuh harus melemparin bola dari timnya masing-masing. Itu tuh di cara mainnya tuh yang paling dekat sama jackball. Sebenarnya gampang banget kan? Melempar yang paling dekat sama jackball. Tapi itu tetap seru ya, karena ada strateginya kan. Jadi aku harus menjauhin bola yang ini, aku harus ini. Jadi strateginya tuh benar-benar main sebenarnya. Jadi boleh ngejauhin bola yang lawan. Bisa. Jadi kayak misalnya kita lempar,
buat ngejauhin yang itu. lawan jadi lawan jadi jauh. Iya, bisa. Iya. Justru itu yang diincar. Oh, seru loh itu, Iya. seru. Serunya lagi, dan mereka tuh karena kan ada orang-orang yang gak bisa menggerakkan tangannya ya, jadi cuma pakai kepala. Itu tuh sama mereka difasilitasin alat. Jadi mereka ngegerakinnya kayak cuma tuh gitu dong. Terus yang ngegerakinnya alat apa itu? Ada kayak kerosotan gitu Iya, kayak pipa. Oh, oke. Jadi pakai tenaga kepala nanti dihubungin gitu ya, ada kayak tali. Jadi bolanya ngegliting gitu. Iya, Oh, gitu. benar-benar ini ya, mendukung sekali gitu. Jadi No one left. nggak ada kesenjangan. Iya, nggak ada. Keren banget, emang Jepang tuh bisa keren banget. Oke, selanjutnya kita ke day 4. Nah, itu ngapain tuh kalian day 4? Di day 4 di hari selanjutnya itu kita ke Panasonic Stadium. Iya. Panasonic Stadium. Iya, yang Itu- ada di Osaka. Oke. Itu kayak stadion GBLA gitu-gitu ya biasa. Oh. Cuman mungkin yang beda dari Panasonic Stadium ini, mereka tuh dibangunnya dari fund, dari Fund? donasi. Oh, Dari masyarakat sekitar, dari usaha-usaha juga. Cuman karena namanya juga Panasonic Stadium ya, jadi sponsor utamanya emang Panasonic. Iya. Waktu kita datang ke sana itu kita langsung dikasih ini. wow, apa banyak banget ya guys. Bam. Lihat, wah, Gamba Sonic. Gamba tuh apa sih sebenarnya, itu ininya ya, klubnya? Ya, Gamba Sonic Football Music. Oh, and Music 2025. Ini sama kayak ini. ya ini Iya. dari Oh, Osaka. jadi kan tuh, ini di guys. Osaka nih. Panasonic tuh kayak tempatnya, ini klubnya gitu. Oh, oke. Bagus ya. Terus di sana ada museumnya kah atau full cuman stadion atau Stadion aja. Stadion aja. Kita waktu masuk ke dalam itu langsung disapa sama staff yang dari Panasonicnya. Terus kita dikasih pengetahuan lebih soal klub Gamba Osakanya. Oke. Jadi emang fokusnya ke klub Gamba Osaka ini. Terus kita juga dapat stadion tour, dimana di sana tuh dikasih lihat satu papan dari besi gitu, metal, yang dimana isinya tuh donasi-donasi dari perusahaan atau orang-orang yang udah ngedonasiin ke sana. Oh iya. Jadi siapapun yang donasi bakal ditulis di situ gitu. Iya, ada ditulis. Wow, benar-benar menghargai banget gitu ya. Iya. Terus di sana juga yang bikin aku terpukau adalah meskipun itu dari donasi ya. Kan mungkin kalau kita mikir sesuatu yang datang dari donasi itu pasti hasilnya Iya, gitu lah. ada kurang gitu. Tapi hebatnya si Panasonic Stadium ini tuh bisa sampai dibuat gitu untuk didesain bisa tahan gempa. Karena mereka mungkin emang daerahnya kan ya daerah gempa kan Jepang. Iya, rawan Ya. gempa banget Jepang Karena itu. rumah-rumah di Jepang juga kalau nggak salah benar-benar didesain untuk anti Iya, gempa. bisa nahan gempa. Kalau aku lihat dari stadionnya itu ada di pilarnya itu ada bantalan kayak dari karet gitu, yang Oh. gede. Iya, jadi Oh, bisa menyalurkan si energi si gempanya itu. iya. Jadi aman, bisa orang-orang tuh bisa dipakai buat evakuasi, itu bisa dipakai di stadion itu. Di Panasonic ini kalian nonton bola atau mungkin cuma Enggak, tour doang? Kita tur. Selain tour juga kita main. Takoyaki kita. Iya, bikin Bikin takoyaki. Iya, di stadium Di stadion ya kita bikin takoyaki. karena di takoyaki itu tengahnya. enggak sih. Oh, enggak. Ada tempat-tempat kayak apa ya? Style kios. Iya, gitu. style kios-kios gitu. Oh, iya. Kan Osaka itu terkenal sama jajanannya. Salah satunya adalah takoyaki. Bener banget, Takoyaki bener khasnya dari Osaka. Jadi kita diajarin buat bikin takoyaki di situ. Oh, wow. Ini ya menarik ya, maksudnya kayak bikin takoyaki di stadium gitu, kapan lagi kan? Karena aku pikir mungkin di stadium pasti nonton bola, jadi ya udah gitu. Atau mungkin ketemu pemain-pemainnya kan? Kita ada ketemu Oh, pemainnya. kebetulan di situ ketemu juga. Iya, ketemu. Siapa di situ? Di sana tuh kebetulan mereka lagi ada latihan juga ya. Oh, jadi kalian lihat yang Iya, latihan. kita lihat yang latihan. Nah, selain itu kita tuh juga main di sana. Habis kita masak takoyaki, kan udah kenyang nih. Kenyang. Nah, kita tuh dibagi, kita tuh kumpul sama negara. Jadi kita bertujuh, ini tuh dipisah. Oh, Di per tim. Berdelapan sih sama koordinator. Karena koordinator juga disuruh ikut main. Iya, supervisor. jadi dari 8 delegasi ini disebar Iya. nyebar gitu. Ya, jadi dia ikut di mana, aku ikut di mana. Di situ kita tuh benar-benar kenalan sama negara lain, terus kita main football juga. Tapi Football yang the real football enggak, kita mainnya walking football Sama sepak bola, ya stick football, sepak bola tongkat. Apa? Kalau kalian mungkin kamu joinnya sama tim dari berbagai negara atau misalnya lebih ke aku join tuh Brunei gitu. Enggak, itu dari banyak negara. Banyak. Jadi dicampur semua dari 11 negara tuh pasti ada. Jadi pasti satu gak ada yang timnya. negaranya sama gitu, pasti Enggak. beda-beda. Beda-beda banget. Jadi misalkan kan kita ada 11 negara semuanya. Jadi satu tim tuh ada 11 orang. Tuh.
waktu kita main bola berjalan itu menurut aku salah satu pengalaman yang unik juga. Iya. Main bola tapi gak boleh lari. Di sebesar stadium itu nggak boleh lari. Dia lebih Kita- kecil sih. Iya, Oh, kecil jadi lapangannya. Dibagi berapa mungkin Iya. ya. Itu kayaknya diperkhususkan untuk orang udah lansia ya. Ya iya, bisa mungkin. jadi Bisa karena kaki friendly ya. Kaki friendly. Nggak bikin sakit punggung ya. Iya. Makanya dia cuma jalan, nggak boleh lari, udah tendang. Aturannya sih ini- sama ya. buat remaja jompo. Buat Ya bisa masih dicoba. pengen olahraga Bisa bisa agak kan ada feel deg-degan gak sih mungkin kayak gitu lawannya dia udah deket tapi nggak boleh lari gitu. Udah, namanya udah sini kayak Ini nggak boleh lari nih gitu. Tapi seru ya itu didengarnya malah. Padahal kan kalau misalnya lari-lari kita biasa ya udahlah gitu rebut-rebut. Ini kan kayak ya Allah gitu feelnya lebih tegang gak sih? kayak cepet kejar Iya, tapi lu nggak boleh lari. cepet gitu. Terus aku tuh kebagiannya sama ini, sama koordinatornya. Lawan aku koordinator. Cewek cowok campur atau gimana? Campur. Oh, campur. Wow. Karena kan dari salah satu tujuan SDGs itu ada agendanya tuh Setara gender. gender, iya Oh, gender equality. Jadi nggak usah kayak cowok-cowok, cewek-cewek enggak. Kita setara semuanya, main semuanya. Coba cewek Seperti sama biasa. aja. Iya. Sama gender. Sama-sama gender. Waktu Oke. itu main bola tongkat juga itu salah satu Iya, pengalaman itu yang seru banget. Itu kayak apa? Kayak gimana? Jadi Kayak polo mungkin atau gimana? tempatnya tuh kayak Kecil. dia sebenarnya kecil. satu Itu garis persegi kita gitu. nanti hadap-hadapan gitu loh. Ntar ada bola kecil gitu kan nanti di tengah dan kita tuh harus masukin ke gawang dan itu kita pakainya stick jadi kita kayak dikumpul. Oh iya, aku kalau nggak salah pernah lihat biasanya ada di. Aku pikir yang ada orang-orangan ngejajar gini-gini gitu kan, yang gini-gini di kotak gitu. Kayaknya kalau kita orang Kita orangnya dan Oh. itu cuma segini doang ya. Kita ngejajar timnya hadap-hadapan. Itu juga campur. Itu Sama Iya, dengan campur. Oh. Kalau itu tuh buat yang disabilitas juga Iya, sebenarnya. Game Ya. yang dibuat untuk yang Oh iya, karena disabilitas. takutnya ada yang kakinya Iya, ini kan. Iya, Oh, jadi iya. pakai pakai tongkat. Mereka tuh benar-benar memikirkan sedetail itu ya. Iya. Untuk game aja gitu. Padahal kan kita kalau di kita mungkin ya game aja gitu, semua sama. Kalau nggak bisa ya nggak usah ikutan kan. Tapi mereka tuh benar-benar mikirin ini semua orang harus ikutan. Harus bisa Iya. nggak boleh ada yang ketinggalan. Iya, nggak boleh ada yang itu ketinggalan. benar adil banget gitu kayak respect banget. Oke, lanjut kita ke day itu setelah itu kan udah pulang. Kita ke Tokyo ya habis itu. Oh, Iya, kita Tokyo. pulang ke Tokyo. Naik Shinkansen lagi kita ke Tokyo. Dan tadi itu Belanja di Tokyo. Kita sebelumnya kita belanja dulu ya. Iya, Di ada. Mama Ford Expo City. Itu tuh kayak mallnya dia itu gede Iya. banget. Tiap hari belanja ya guys. Nah, Itu emang instruksi dari mereka, maksudnya dari program ini atau misalnya kayak apa dibebasin nanti 10 menit harus udah pulang gitu atau gimana? kalau ini kita di ini ya, Emang dikasih dikasih Oh. waktu di situ. buat Jadi, kan siapa tahu biar mau orang-orang oleh-oleh yang belanja gitu. gitu. Iya. Belanja boleh. Tapi tetap aja dikasih waktu karena kan mereka sangat tepat waktu. Iya, oleh-olehnya. di sini apalagi Jepang kan itu disiplin banget, itu harus Indonesia harus kayak gitu guys. Oke, lanjut. Setelah itu kalian ke Tokyo. Iya, balik lagi ke Tokyo. Ngapain di Tokyo? istirahat. Istirahat. Udah pulang berarti ya sahabat. Pulang dulu. Oke, pulang. Oh ya guys, ini mungkin aku mau tanya. Di situ aku pernah baca kalau misalnya di Jepang itu ada aturan mandi. Iya benar. Iya. Nah, itu kalian berarti gimana tuh? Agak struggle. Boleh dijelasin di Jepang tuh mandinya jam berapa? Kalau jam mandi tuh kayaknya jam-jam pulang kerjaan sih. Iya. Mungkin jam 5, jam 6. Jadi pagi enggak kan ya? Enggak. Oh, wow. Enggak. Biasa orang Indonesia 2 kali sehari, ini Iya. sekali sehari. Ini sehari Itu tuh doang. malam bukan pagi. Iya, itu mungkin kalau di kita udah disebut pamali atau mungkin apa ya, itu kalau di Indonesia itu udah beda cerita. Kalau di Jepang malah disuruh ya. Iya. Iya, jadi emang orang-orang normalnya kayak gitu. Karena kan udah kerja nih, capek waktu aku Peringatan. mandi berendam Berendam, gitu. ya. Makanya mereka mandi tuh bisa lama sebenarnya. Oh, Orang Jepang tuh. Iya. kalau kalian juga mengikuti aturan itu kan berarti sama sempet kayak ngerasa, duh gak bisa gerah gitu pagi-pagi, gimana? Sebenarnya awalnya di Indo kita udah khawatirin itu sih. Oh, udah kayak gitu, cuman akhirnya gimana Di lagi ya? sana tuh ternyata kayak not bad kalau ternyata Mungkin karena weather ininya juga musim dingin kan, jadi kita nggak keringetan. Ah, Kita malah musim gugur. kedinginan. Oh iya musim. oh, Tapi kan cuacanya udah udah dingin Dingin ya, lah, anginnya juga udah beda mungkin ya. Terus karena tadi pagi gak mandi, terus kenapa tuh? Misalnya kalian apakah kalau ada yang mandi pagi-pagi dihukum mungkin atau gimana? Terus lebih ke menghargai budaya sih. Iya. soalnya. Jadi tapi
ada, kalian tahu gak misalnya kalau misalnya mandi pagi tuh pasti ada peringatan dari pemerintah sekitar atau gimana? Nggak ada. Gak ada peringatan dari pemerintah sih, cuman lebih ke kayak kalau pagi-pagi tuh tempat dimana sih kamar mandinya tuh lagi diberesin sama staffnya. Jadi mereka tuh beres-beres kamar mandi tuh emang jam-jam pagi kayak gitu. Jadi kamar mandi kalian gitu lagi diberesin. Oke. Atau mungkin orang Jepang juga punya alasan lain mungkin untuk tidak mandi pagi, cuman kita kurang tahu ya. Karena bukan program yang benar-benar kita ngejalanin keseharian di Jepang, karena ini udah diatur juga dari program. Oke, karena tadi kalian juga sudah istirahat ya jam segitu. Kita lanjut aja, next day-nya kalian kemana? Kalau di next day-nya itu kita di apa ya? Jalan-jalan dulu gak sih? Besoknya tuh kita ada ini nonton tanding bola. Oh, di stadion itu Panasonic. Di Tokyo. Kan udah balik ke Tokyo. Oh, ya udah balik ke Tokyo. Iya, di stadion di Tokyo. Itu nonton klub. Kita nonton match yang namanya Liven Cup. Jadi udah final ya? Iya, udah final. Oke. Untungnya gitu Wow. si program ini tuh ini tuh lagi match ini ya, kayak per daerah gitu. Enggak sih, kalau Liven Cup itu lebih ke kayak liga, tapi yang diadain sama produk gitu ini ya, Levine-nya. Levine tuh biskuit. Oh, atau mungkin kalau dari kita itu kayak versi Persija gitu mungkin ya. Oke, gitu guys. Jadi bukan cuma Indonesia yang ada seperti itu ya. Di Jepang juga ada klub-klub situ. Wow. Jadi majalahnya kita dapat karena kita nonton. Oh, jadi setiap orang yang nonton ini tuh pasti dapat ini. Sepertinya dapat. Oh, ini guys, ini ternyata ini ya. Iya, jadi kasih snack ya karena mereka sebagai sponsor sih. Oh, Mereka yang bikin. ini bisa jadi ide bagus untuk Indonesia. Jadi setiap nonton bola, dan ini dalamnya juga bener-bener komplit banget ya. Iya, tapi sayangnya dalam bahasa Jepang semua. Iya. Tuh ini guys sampai ada pemain-pemainnya gitu loh. Ini bener-bener sangat informatif sekali. Dan kalian di sana nonton doang atau nggak ada tour materi lagi, nggak ada? Enggak, itu benar-benar have fun aja di sana. Oke. Terus setelah nonton itu berarti hari itu full nonton atau gimana? Iya, kita full nonton sampai sore karena lumayan lama juga match. Iya. Terus hal yang iya, ada yang beda gak gimana nonton bola di Jepang mungkin? Waktu kita di Liven Cup ini ada dari yang ke tujuan yang dari Jelly gitu. Untuk nge-support SDGs itu mereka lagi collab sama Hello Kitty waktu itu. Oh wow, lucu sekali. Terus soalnya mereka kan pengen ngepromosiin donasi itu. Donasi yang kayak baju, buku, dan juga barang-barang yang udah gak kepake ya. Terus mereka pakai maskot Hello Kitty karena kan Hello Kitty lebih populernya ke anak-anak. Iya. Jadi mereka pengen ngait anak-anak kayak ini loh. Oh ya, jadi mengajarkan sejak dini. Wow, bagus banget ya, mengedukasi sejak dini. Terus menurut kalian nih nonton sepak bola di Jepang itu ada perbedaannya nggak, mungkin dari segi penontonnya? Apa tuh, boleh diceritain? Dari mulai supporter ya mungkin. Kalau dari supporter itu mereka benar-benar bisa menghargai supporter lawan. Sementara kalau di Indonesia kan sebenarnya angkanya biasa aja. Iya. Supporternya kayak fanatik ya, fanatik. Bahkan bisa nyerang supporter lain. Iya. Nah kalau di Jepang tuh enggak, misalkan nih yang satu lagi nyampein yel, yang satunya tuh bisa dengerin, tepuk tangan, menghargai. Oh wow. Gitu. Jadi mereka benar-benar saling support gitu ya. Menghargai gitu. Respect. Ya. Terus kalau di Jepang itu kita nggak akan lihat tuh di stadion lagi final tuh tiba-tiba ada pagar tinggi banget. Setinggi harapan orang tua. Kan kalau di sini biasanya ada ya pagar. Oh iya. Yang ngebatasin penonton. Nah kalau di Jepang nggak ada sama sekali karena ya mereka nonton aja. Ya mungkin karena mereka jauh lebih kondusif mungkin ya. Tertib banget. Terus ketika nonton pertandingan bola di Jepang itu jarang banget kamu lihat ada orang keluar dari seatnya buat ke kamar mandi atau ke apa. Orang lain tuh biasanya ke kamar mandi itu sebelum matchnya atau lagi pertengahan atau di akhir-akhir gitu. Jadi benar-benar menghargai untuk nonton itu gitu. Iya. Biar nggak ngeganggu orang lain juga. Iya. Gitu. Karena kan kalau kita lalu lalang tuh nggak enak. Iya ya, keganggu kan orang lain. Respect banget kok. Gitu. Terus waktu kita keluar kita sempat ke toilet juga kan waktu akhir-akhir. Mereka tuh kan kalau misalkan di Indonesia mungkin ini pengalaman aku aja ya. Cuman kalau misalkan lagi di toilet itu biasanya kalau lagi penuh itu bisa ngumpul sampai gimana gitu. Iya. Kalau di Jepang itu mereka ngantri sampai ke belakang keluar. Ya itu Jepang itu sih hebatnya, budaya ngantrinya itu. Nggak ada panitia, nggak ada security, nggak ada apa, tapi mereka udah otomatis
baris Karena aja sendiri. edukasi sejak dini itu Iya. sih ya, itu yang harus Penting diterapin di kita itu. Oke, kita langsung aja berarti setelah itu ke Kalau kita abis dari yang nonton itu pulang. istirahat. Besoknya mungkin Iya. besoknya. Kalau besoknya itu kita ada jalan-jalan mungkin ya bisa disebutnya. Lebih ke jalan-jalan. Jadi itu jalan-jalan bebas. Itu tuh last day atau enggak? Enggak ya? Belum. Belum. Hari ke-6 ya berarti. Iya. Nah, kalau di hari ke-6 itu tuh kita ketemu sama salah satu alumni Genesis dari Jepang. Oh. Nah, kebetulan Genesis itu kan pernah ada program. Mm-mm. Programnya tuh pokoknya dia tuh kayak tur rumah di Indonesia gitu ya, Iya. tapi online. Soalnya waktu itu lagi zaman Iya, COVID. Oh. Karena COVID kan nggak mungkin ya orang Jepangnya itu terbang ke Indonesia. Mm-mm. Nah, jadi mereka tuh lewat Zoom gitu ya. Iya, Zoom meeting. Oh. Dia tuh nunjukin rumah-rumah di Indonesia gitu lah, kayak mungkin infrastruktur di Indonesia. Nah, dia ini adalah salah satu alumni Genesis di program itu, namanya Nausa. Iya, nggak usah. Nah, di situ kita tuh jalan-jalan sama Nausa pakai kereta. Iya, kita Wow. nyobain Shinkansen juga? bukan kereta lokal. kereta gitu. biasa. Oh, kayak kereta biasa kita berarti. Iya. Oke. Tiketnya pun lucu ya kalau kita kalau di kita itu tiket bioskop mungkin ya kayak gitu. Iya. Lucu loh guys. Tiket kereta loh. Nah, itu tuh kita jalan-jalan yang pertama kita ke Zojoji Temple. Iya. Nah, di Zojoji Temple sendiri kita tuh belajar tentang, nggak belajar sih, lebih ke ngeliat Iya. budaya Jepang sendiri. Observasi. Iya, yang spiritual. Oh iya ya. Di situ kita nyobain cuci tangan ya. Jadi di situ tuh Cuci tangan. Iya. tapi itu tuh unik gitu loh caranya. Jadi itu tuh kayak ada gayung, tapi gayungnya tuh tangkainya panjang. Mm-mm. Terus dia tuh kayak cuma pakai batok kelapa yang kecil gitu loh bentukannya. Oh, kalau di kita mungkin kayak mau siraman pengantin ya? Iya, mirip mirip. kayak gitu. Nah, itu sendiri tuh cara cuci tangannya tuh ada aturannya. Jadi Oke. ngambil satu, terus cuci tangan kiri, Mm-mm. cuci tangan kanan, terus cuci tongkatnya kayak gini. Oh wow. Iya kayak gitu. Tapi menurut aku itu kayak bener-bener detail banget ya, karena kan kalau kita tangan lagi kotor, kita cuci tangan itu kan bantalnya pasti kotor. Jadi di sekedar cuci tangan aja itu sedetail itu loh. Nah, terus dari situ kita nyoba ke atasnya, dan kemudian lagi ada upacara adat juga ya di situ. Ya, kayak upacara keagamaan dari Mm-mm. agama yang ada di sana. Udah. Kepercayaan yang di sana mungkin. Ya, kepercayaan yang ada di sana. Nah, di situ tuh kita nyoba, ada ya supervisor kita ya, dia nyoba, kan kalau di sana tuh harus ngelempar koin dulu. Koinnya tuh 5 yen ya. Bebas sebenarnya poinnya, cuman Tapi yang kalau kata koordinator kita yang direkomendasiin tuh 5 yen. Oh, Karena ada Terus, filosofis tertentu dari kata 5 yen. ya. tahu. Kurang tahu. It's okay. Nah, di situ tuh terus habis itu baru pas habis ngelempar koin itu tuh kita berdoa. Oh. Habis berdoa terus tangannya di ini ya, dikasih kayak abu aram gitu. Ya, orang itu bisa di ini atau bisa Iya. gimana? Itu tuh berarti sesuai kepercayaan mereka di Iya, sana sesuai mungkin ya. Iya. Jadi kayak minta harapan mungkin ya yang Iya, ala-ala iya. itu. Tapi itu pure ngalungin doang atau misalnya Oke, lanjut guys. Maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya, tidak terduga itu. Tadi kita sampai pakai abu tadi. Iya. Apa ya itu pakai abu apakah? Kayak apa ya, kalau itu tuh abu-abu kayak herbs gitu, kayak buat misalkan aromaterapi di ruangan gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus habis itu kita juga sempat jalan agak lebih masuk, itu tuh ada patung-patung anak kecil. Itu tuh ada yang dipakein baju, dikasih kincir angin juga ya. Ya. Nah, itu tuh misalkan ada anak kecil Jepang yang meninggal, itu tuh nanti mereka tuh dibikin patungnya. Nah, itu tuh dipercaya buat jadi dewa untuk jaga anak-anak, kayak yang di Jepang gitu. Oh, jadi Spirit yang Iya, jaga spirit anak yang kecil jaga gitu, kecil. penjaga keluarga gitu lah. jadi si bayi yang tadi maaf meninggal itu dibikinin patung yang bentuknya mirip sama mereka. Enggak mirip sih, miripnya sama semua. Oh, sama-sama. Boleh mungkin nanti dikasih lihat. Oh, jadi cuman mungkin itu bayi itu mungkin ya. Iya. Dan dipercaya jadi dewa pelindung anak-anak yang masih hidup. Iya. Oh, menarik. Atau tapi di dalamnya kan nggak ada unsur misalnya kayak ada mungkin mayat bayinya di dalamnya atau enggak? Enggak ada. Enggak. Jadi pure bikin patung aja Iya, gitu. patung aja. Banyak itu di situ atau gimana? Banyak. Banyak. Berjejer. Berjejernya tuh kayak mengelilingi bangunan mungkin Enggak, nggak sih Dia gini? lurus. Ada 2 tingkat gitu. 3 Oh, 3 tingkat. Itu tuh semua di Jepang wajib. Misalnya kayak mungkin ada daerah Osaka ada anak bayi yang meninggal terus dibikin di situ atau enggak? Mungkin lebih Dia ke itu lebih ke kepercayaan. iya, kepercayaan Oh, oke. di Jepangnya aja.
Terus di dalamnya juga ada makam yang keluarga Iya. kerajaan itu, tapi kita sayangnya nggak bisa Nggak bisa. masuk Gak ke bisa dalam. masuk juga kayak tadi ya berarti. Iya. Oke. Terus juga lagi ada ini ya, kita tuh banyak lihat anak kecil pakai kimono. Kimono. Iya. Oh. Itu Oh ya. itu tuh ini ya upacara juga, upacara ya spiritual lagi, Mm-mm. upacara agama gitu ya. Mm-mm. Itu tuh jadi anak kecil di usia 3 sampai 5 tahun itu tuh ada tentunya kalau cewek umur berapa, cowok umur berapa gitu. Oh. Itu tuh mereka tuh ada Nyari berkat buat Iya, keselamatan gitu. kesejahteraan. Iya. Oke. Setelah dari situ kalian kemana? Karena kan jalan-jalan kan Iya. itu tadi ceritanya. Terus Kita kemana lagi? lanjut ke Tokyo Tower, di sana tuh kita foto terus ya beli oleh-oleh aja. Oh, Masuk ya oleh-oleh. Terus setelah itu ada lagi? Setelah itu kita ke ini Aoyama Gakuin Oke, University. di university gimana tuh? Apakah sama kayak tadi bikin-bikin pelajaran Lagi ada atau event. lagi ada event iya, Oh, event. Aurora Festival lagi. Iya, lagi ada festival di sana. Jadi festival kayak mungkin ngeliatin tiap jurusan atau gimana? Festival kampus biasa. Iya, festival kampus. Ada yang jualan, ada yang gimana Bazar gitu. mungkin Iya. ya, bazar. perform gitu. Iya, ada konser. Terus tiap eskulnya di dalam bangunan juga ada yang bikin kayak area apa ya? Pertunjukan gitu lah. Kayak mereka ngasih lihat poster-poster atau kayak gimana. Kita tuh masuk ke salah satu yang ngebahas tentang nuklir. Iya, Oh, nuklir. Itu agak berat ya Jangan sebenarnya Oh, oke, pembahasannya. oke. Mungkin ngebahas karena dulu juga Jepang sempat di ini ya. Mm-mm. Itu mungkin. Oke. Oke, setelah itu sudah berarti itu sampai Udah, kita Dari- lanjut Jalan-jalan. ke jalan-jalan. ke besoknya itu atau hari itu tetap Hari itu. Kalau Oh. ini kan ya dari Jozoji, Aoyama sama Tokyo Tower itu lebih ke emang jalan-jalan yang udah didesain sama programnya. Iya, ya. Kalau kita sendiri itu jadi tiap negara dikasih waktu buat explore. Oh, Bebas mau jadi hari ini kalian dibebasin gitu. Iya. Nah, itu Indonesia kemana tuh kebetulan? Kita ke Shibuya Stasiun? bukan Shibuya tuh apa sih? itu loh yang di TikTok yang viral yang jalan perempatan yang rame banget. Oh, yang nyebrang. Ya, jalan Kayak tersebut. foto. Nah, sayangnya di situ lagi jam pulang kerja juga. Sibuk Jadi banget. bener-bener wah rame banget, padat banget. Bahkan ada satu jalan yang kita bener-bener kayak baris terus kita dempet-dempet gitu loh. Saking banyaknya orang yang ke situ. Karena mungkin emang jalur mereka pulang berangkat. selain Iya. orang juga kan banyak turis. Oh, iya. Banyak banget. Tapi kalian menemukan ya pasti orang-orang yang berusaha untuk foto di tengah jalan gitu. Ada aja sih itu mah. Terus kita foto di patung yang Iya. Saya tidak pernah gitu. Jadi Tapi kayaknya pernah lihat TikTok. Hachiko, iya yang Oh, yang nungguin. Iya, yang ini ya. Iya, Oh, iya. ya, I know. Itu. Kalian foto di situ berarti di situ. nah, karena rame banget. Oh. Ngantri lama. Jadi mereka tuh bikin buletan di patungnya, jadi mereka tuh kayak satu-satu gitu loh. Oh. Dan kita baru datang itu rame banget. Iya, Tapi tuh jadi kayak- segitu mereka ini ya kondusif gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin kita lagi foto di sini ada aja gitu. Tiba-tiba ikut masuk. Iya. Gitu. Jadi gak ada. Tapi jadi emang mungkin agak lama ya itu. Iya. Oke. Terus habis dari situ kita ke Akihabara. Di sana banyak banget ketemu Apa? Sorry. Akihabara. Akihabara apa itu? Akihabara tuh kayak tempat pop culture-nya Jepang tapi lebih terkenalnya soal anime. Mungkin buat pecinta-pecinta anime nih ini. Buat pecinta anime Iya, itu banyak banget turis di sana. Oh, itu kalian ngapain tuh di situ? Maksudnya kayak main game kah atau apa? Jalan-jalan sih. Soalnya kita juga mencar ya. Oh, mencar. Ya kebetulan kita nyari tempat gachapon. Gachapon. Itu. Ini. hasil dari Ini. Kalau kalian gacha tuh yang main yang di puter-puter gitu ya. Arah ke sini. Itu tuh berapa sih harganya? harganya macam-macam. Kisaran dari 300 yen tuh paling murah. Oh, ya berarti 30.000. 30.000 lebih. Oke. Paling mahal dari Itu 800. Iya, ada Ini jajar banyak banget gitu ya? Iya, di stack gitu. Itu tiap mall kayaknya di Jepang banyak deh. Kalau kita kan paling nemuin kayak di tempat-tempat mainan. Iya, jarang banget. Dan jarang ya ada gajah Iya. di Indonesia. Dan mungkin harganya juga Wah, lebih ini. lebih mahal Oke, pastinya. lucu guys. Di situ kita jalan-jalan mencar. Di Dan waktu. orang Indo juga ada. Iya, banyak banget. Di sana tuh banyak turis. Kita tuh banyak ketemu orang dari luar itu rata-rata di situ. Orang bule ya, Iya. orang bule banyak di sana dan orang Indonesia juga banyak. Orang India. Karena itu mungkin tempatnya terkenalnya dari yang perempatan itu tadi ya mungkin. Lumayan jauh sih dari Oh, situ. jauh. Kita Iya. naik kereta. Oh, Naik jadi kereta dari situ tuh naik kereta lagi. Iya. Oh, Terus habis dari Akihabara pulang. wah, istirahat. Ya. Oke. Next day.
next day-nya Oh ya, next day-nya kita reporting. Ya, kita reporting session karena kita kan ikut SDGs ini juga kan kita ada tujuannya kan, bukan kita jalan-jalan ya. ya betul. Di hari-hari sebelumnya kita juga udah ngurusin kayak workshop gitu. Nah di sini tuh kita hari terakhir sih hari ke-7 itu tuh kita reporting session. Jadi kita tuh nyampein apa yang udah kita rencanakan, action plan kita untuk kita lakukan di Indonesia setelah kita tuh ngikutin program ini. Iya. Gitu. Nah itu tuh kita presentasiin di depan 11 negara, dilihat juga sama pihak JAI, sama ada beberapa perwakilan dari negara lain gitu ya, duta dari negara-negara. Jadi kalian melaporkan apa yang kalian dapatkan. dan action plan kita tentang SDGs inilah, kita tuh mau nerapin apa sih buat Negara kita. ya negara kita terkait SDGs ini. Apa yang kalian akan terapin? Kita sosialisasi education, kita bisa dilihat dari podcast ini. Oke. Sama sosialisasi yang udah kita lakuin juga. Oke guys, jadi untuk informasi kalian juga udah ngelakuin sosialisasi ya di warga sekitar sekolah ya. Oke. Itu berarti last day sebelum pulang atau hari itu juga? Ya, beres Ini last day sebenarnya. Oke. Beres dari reporting session ini kita ada farewell party. Kita Senang-senang ada banget. party ya ternyata. Terus udah seperti itu, farewell party ngapain aja tuh? Di farewell party lebih Di mana itu, di hotelnya? masih di gedung yang masih sama di sih. gedung yang kita reporting session. Soalnya itu kita banyak banget gonta-ganti tempat sebenarnya tiap hari. Itu sih mungkin itu ya yang bikin capek karena kita harus tempat ini. Iya, apalagi waktu nyoba jalan yang kita pakai kereta yang biasa itu, jalannya tuh bener-bener lumayan lama, kayak 200 meter, berapa meter gitu. Kalau orang Indonesia kan lebih sukanya naik motor atau apa gitu kan. Kalau orang Jepang tuh mau naik stasiun aja, mau pindah stasiun, mau naik kereta ke mana-mana tuh mereka jalan, dan lumayan jauh juga jalan. Tapi mereka ya kuat-kuat aja ya. Iya, udah kebiasa. Udah terbiasa. Oke, itu last day berarti. Setelah itu kalian langsung beres-beres. Ya, di last day itu jadi setiap negara itu kalau kali ini emang disuruh untuk perform. Oh, perform. Kalian perform apa tuh? Pencak ibing. Pencak ibing. Iya. Itu kayak pencak silat mungkin ya? Iya, pencak silat, tapi dia tuh modelnya kayak lebih tergabung sama koreografi gitu. Ada musiknya. Oh, karena ibing. Ibing ya. Ibing kan kalau di Sunda itu nari ya? Bukan? Iya, ibing tuh ada hubungannya dengan tarian. Oke. Terus itu berarti sekarang kita lanjut aja ke sesi Q&A karena pasti banyak banget yang udah penasaran sama gimana sih pengalaman di Jepang itu, karena kita juga udah bikin pertanyaan-pertanyaan di Instagram buat teman-teman, dikasih kesempatan buat nanya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Siap ini? Siap. Di sini banyak banget nih. Mungkin tadi juga sempat di-mention tentang cara toilet ya di cara toilet. Di sini kebetulan ada yang nanya dari NJMXF_ itu nanyanya, izin tanya Kang Teh, kalau kondisi toilet umum di Jepang kayak gimana sih? Penasaran banget gitu. Apa mungkin sama kayak di Indonesia atau gimana? Beda jauh guys. Gimana tuh bedanya? Kalau untuk penggunaan toilet mungkin karena kita udah dikasih ini ya. Apalagi di sini tuh kita skeptis gitu loh, kayak ini gimana ya, kita bisa nggak ya? Iya. Oh, banyak tombolnya. Iya. Nah tapi masa ke WC bawa buku ya? Kita mau ke WC harus ini sebentar gitu. Gak mungkin kan. Nah tapi ternyata pas sudah nyampe di sana itu udah sebut itu karena ada visualnya. Iya, ada gambarnya. Jadi kita bisa lihat dari gambar gitu ya. Dan itu emang benar-benar sesuai sih sebenarnya. Jadi nggak bingung dan nyaman justru karena toiletnya tuh bisa ada heaternya. Oh wow. Ada volume dari flash dan lain-lain, bahkan ada lagu bukan lagu sih, suara air dan malu mungkin. Iya, itu ada pencetan itu simbolnya kayak lagu, tapi itu tuh suara flash gitu ya sebenarnya. Jadi kayak untuk meredam suara. Iya. Oke. Kira-kira malu menghargai privasi orang. Iya betul, karena kan kadang gak semua orang nyaman dengan gitu lihat suaranya. Tapi mungkin itu kayak ini yang menarik nih, ada hitnya ya, ada pengaturan panas. Iya, ada hitnya. Itu nyaman banget. Tapi jadi hangat gitu. Kalau kurang hangat tambahin aja, bisa disetting. Terus ada yang lebih aku salut banget sama di sana tuh ada kalau kalian tahu tuh, kalau orang yang buta itu
ada wordnya sendiri. Oh, ya kan yang Yang- titik-titik gitu ya. itu tuh ada setiap toilet tuh Oh, di jadi- tombolnya pasti ada. Jadi kalau mereka tinggal rapi. Iya, gak usah pakai asisten gitu itu ya, mereka emang udah diingatkan no one left behind. Mereka benar-benar peduli Iya, sedetail peduli itu sih, banget. benar banget. Jadi gak usah yang kayak ini toilet disabilitas ini apa, tapi Enggak. satu aja tapi mereka udah komplit banget gitu. Keren banget. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini katanya minta spill tempat terseru di Tempat seru. Jepang. Dari VCHE izin bertanya, tempat terseru di sana ada apa aja? Mungkin yang udah teteh-tetehnya ada datengin. Apa yang paling seru gitu? 1, 2, 3. Don Quixote. Apa tuh Don Quixote, apa tuh? Kan aku nggak pernah ke Jepang dan mungkin mereka pengen tahu Don Quixote tuh kayak gimana sih aslinya? Kan tuh serba. Kalau kalian ke Jogja kayak gitu-gitu, Borma kayak ada baju, ada makanan, ada apa tuh segala macam, ada skincare, Hypermart mungkin ya, Iya. kayak gitu-gitu. Oh, belanja ya, Belanja. cewek belanja. Oke, vibes Don Quixote itu kayak ada yang beda gitu loh. rame banget, rame orang gitu atau rame seru? rame. Orang rame, barnya juga rame. Oh, Kayak chefnya tuh apa ya, ada chef. barang-barangnya Barang-barangnya tuh penuh banget gitu, seru kayak gimana ya. Kayak banyak pilihan mungkin ya. Iya, Explore-nya seru. wah mereka tiba-tiba ada skincare, di sana ada headphone, di sana ada jaket, Kalap kalian. Kalap banget. Ada, bener-bener semua ada dan harganya murah. murah. Oh, Iya. boleh di-spill yang paling kalian kayak ini tuh di Indo nggak ada gitu atau mungkin nggak Kayaknya skincare di sana makeup sih. lebih banyak gitu ya, lebih bervariasi. Iya, soalnya kalau lebih ke skincare sih sebenarnya. dan di Dongkyo itu juga banyak barang-barang yang aneh yang bisa diekspor. Kalau kita nggak terlalu lihat-lihat sih waktu itu Iya. karena keterbatasan waktu juga. Oke. Tuh itu guys, itu adalah tempat terseru menurut teteh-tetehnya karena kalian itu bisa direkomendasiin buat kalian yang bagi yang hobi belanja dan suka mungkin Wajib barang-barang unik yang mungkin cocok buat dibawa ke Indonesia karena nggak ada gitu di Indonesia. Oke, selanjutnya ini dari Vinecio. Itu apa perbedaan di Indo sama di Jepang? Mungkin salah satunya aja yang kayak beda gitu. Umum banget ya. Kalau beda, semuanya beda. Semuanya beda. Karena kita dari budaya dari awalnya pun itu udah beda mungkin ya. Dari Yang paling ini mungkin kalau kita pertama kali masuk kota juga udah kelihatan bedanya. Dari jalan tol juga udah kelihatan bedanya. Oh, apa tuh kalau boleh tahu? Struktur rumah juga udah mulai beda sih sebenarnya. Kalau kalian penasaran rumah di Jepang kayak gimana, nonton Doraemon. Itu real banget. Iya, jalan-jalan Persis kayak gitu. Bener-bener yang kayak aspalan mulus. Iya, Terus Dan kalaupun emang tempatnya padat tapi nggak akan kerasa padat gitu karena emang kemacetannya gimana kemacetannya? beda jauh. Yang mereka sebut macet itu ini rada lucu juga sih waktu kita di bus. Oh, ada sempat naik bus terus Iya, macet kita gitu naik ceritanya. bus. katanya macet. Katanya macet. Katanya bilang gini, di depan ada macet ya. Oh, macet kayak gimana nih, kan gue penasaran. Iya. Macet mereka tuh ini mobil berjalan kan. Iya. Tapi jalan. Oh, jadi masih tetap jalan kan? Jalan enggak. Dan mereka tuh di antara mobil ada jaraknya, itu jaraknya lumayan jauh ya. Mematuhi peraturan bahkan naik mobil aja. Oke. Masih aturan. Nyalip yang gini-gini. Itulah Dan motor juga gak ada sih Iya, sebenarnya. nggak ada. Jarang banget. benar itu. Atau mungkin karena di sana tuh kan sangat memfasilitasi ini kendaraan Jalan umum. kaki. Iya. Sama mereka lebih dominan pakai kendaraan umum mungkin ya. Jadi mereka kemacetannya juga dan juga kondusif sih, itu nomor 1 ya. Jadi kalau kalian tidak mau macet, tolong kondusif. Terus juga di sana tuh jalan-jalannya emang lumayan luas ya. Trotoarnya juga luas. Karena kan emang orang Jepang rata-rata suka naik sepeda juga. Mereka tuh gimana ya? Udah mah jalannya luas, bisa dipakai buat sepeda gitu tapi bisa tetap tertib gitu. Enak juga buat liatnya. Jadi bisa disebut akses buat olahraga ya. Itu gampang banget kalau di Jepang karena difasilitasi sama pemerintahnya baik banget. All out banget pemerintahnya buat fasilitas umum. Tadi aja kan yang disabilitas itu benar-benar Iya. banget ya, apalagi ini yang umum gitu. Oke, selanjutnya ini ada rekomendasi wisata. Mungkin dari kalian sempat ngelewat di sini bisa direkomendasi katanya tempat wisata yang kalian ini. Sebenarnya kalau tempat wisata karena kita terbatas juga ya. Iya. Nggak bisa. Kasih rekomen banget. Iya.
Kalau mau belanja Don Quixote. Don Quixote. Kalau kalian suka anime, Akihabara. Kalau kalian suka kuliner, Osaka. Oh. Terus kalau mau budaya-budaya gitu, Jozoji Temple sama Osaka Castle itu bagus banget. Terus tadi aku juga lupa mention kalau di depan stasiun Tokyo itu kita langsung ngehadap ke kerajaan yang kaisarnya Jepang. Oh, wow. Emang Itu keren banget ya. Bener-bener kayak pemandangan pertama kali. Iya. Jadi kesimpulannya, rekomendasi tempat wisata semuanya. Datang dulu ke Jepang. Semuanya bagus, semuanya punya keunikan Iya, masing-masing tergantung kamu nyarinya apa. Iya. Gitu. Berarti rekomendasinya datang dulu ke Jepang. Sukanya apa? Datang dulu aja pokoknya. Ya, datang dulu aja. Terakhir nih, ini mungkin karena kan banyak banget ya yang pengen kayak kalian dapat kesempatan untuk pergi menjadi delegasi Indonesia. Sebenarnya di awal sempat di-mention juga apa yang kalian siapkan. Cuman mungkin menurut kalian yang benar-benar harus disiapkan dari sekarang gitu untuk teman-teman yang mau ikutan. Ini apa aja yang harus disiapkan gitu. Mental, fisik, ekonomi, Oh, bahasa. tuh, itu berarti. Ya, kalau ini ya, kalau mental ya, karena kan kita di negara orang. Iya. So kan kita kalau malu-malu tuh kayak Susah. susah kita di negara orang malu, mentalnya belum siap, itu Kita- bakal susah. Di sini tuh mau nyari relasi gitu. Iya. Jangan Oke. sampai kamu gak berinteraksi sama sekali sama negara lain cuman karena aku malu. Itu benar-benar membuang kesempatan itu Iya, benar sia-sia. Terus yang kedua fisik, karena cuaca atau kondisi di Indonesia sama di Jepang itu beda. Beda. Benar banget. Kayaknya beda. Kalau mental fisik kalian gak kuat itu bisa drop sakit, bisa dari jet lag, homesick itu bisa bikin sakit juga. Jadi kalau kan mental fisik kalian gak kuat, ya tunda dulu ya. Kita dulu deh, harus disiapin dulu ya. Kalau ekonomi sebenarnya itu Genesis ini tuh ngasih kita beberapa akomodasi, Iya. transportasi gitu-gitu. Tapi kalau untuk keperluan Belanja. kita pribadi, ya mulai dari belanja, kadang juga kita kalau jajan-jajan karena Pengen di luar ke supermarket gitu kan. lagi mungkin Iya, ya. iya, karena kalau secara makanan juga, karena kan kita nyarinya yang halal nih, Iya, iya. kita menyediakannya sayur. Oh, kalian pengen daging-daging Iya. gitu. Enggak, itu tuh bener-bener sayurnya tuh sayur-sayur. Iya, kayak Sayur air, sayur ini kita tuh pernah dapat makan itu tuh salad kan. Kalau yang salah dan Itu salad. Ini sandwich. Sandwich isinya bener-bener sayur. apalagi Indonesia itu kan nggak ada nasi kan. Iya, Iya. benar. Itu Struggle. pasti kalian bakal struggle sama makanannya, terutama rasanya. Karena kan kalau Indonesia tuh berempah banget. Iya, iya, Kayak kalau orang Jepang tuh mereka lebih menghargai cita rasa asli makanan kayak gitu. Jadi Hmm. gak banyak ditambahin bumbu, otomatis kalau di kita kayak kerasa hambar. Iya, 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 iya. Dan gak mungkin kalau kalian gak makan nanti mah. Iya. Nah, makanya kalian Sama lambung. buang Iya. itu jajan-jajan atau beli makanan sebagai backup kayak gitu. Oke, jadi buat kalian yang memang suka belanja atau pengen keperluan pribadi ya itu balik lagi ke uang pribadi kalian. Tapi kalau untuk selama menjalani program dari mulai makan siang kayak gitu mungkin udah Ada diakomodasikan di dalam sama mereka. Genesis. Oke, terus tadi udah ya mental. Mental, fisik, sama Fisik, bahasa tadi udah sama dibahas bahasa, ya. iya, bahasa. Jadi kalian belajar-belajarlah bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu internasionalnya Bahasa jadi penting internasional. banget. Oke. Selain Genesis dia juga pasti kepake di banyak. Iya. Di banyak hal. Butuh banget soalnya. Jadi persiapkanlah dari sekarang buat kalian yang mau seperti mereka pergi ke luar negeri mengikuti program-program seperti ini harus dipersiapkan dari sekarang dari segi apapun. Dan juga Genesis itu emang konstan ya tiap konsisten. Tiap tahun itu pasti selalu ada. Setahun tuh 2 kali pasti Nah, ada. itu. Jadi dikepoin terus tuh. Kepoin aja. IG apa tuh? Kemenpora. Jais Exchange sama Kemenpora sama Kemendikbud. Ya, karena tadi kita mention juga di awal kalau ini tuh bukan tentang sport doang ya. Iya. Ada budaya dan lain. Nah, siapa tahu kalian berkesempatan untuk ikutin program ini di bidang lain. Jadi, dipersiapkan aja dari sekarang kalau kalian mau ikutan yang kayak gini. Kalau ternyata belum rezekinya lolos, coba lagi tahun nanti. Karena range umurnya juga cukup cukup panjang. Iya. Gak kebagian di waktu masa sekolah di SMA gak apa-apa. Gak- Mahasiswa kuliah masih bisa. Ya, bener banget. Bahkan pas kalian udah jadi guru atau tenaga pengajar itu juga masih bisa. ada. Masih bisa. Oke, jadi jangan sia-siakan waktu kalian belajar dari sekarang kalau mau seberuntung mereka. Oke, gak kerasa ya kita udah ngobrol panjang banget hari ini. Terima kasih banyak. sama. Mungkin sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, ada kesan-pesan yang mau disampaikan mungkin?
Kalau untuk kesan kita selama di Jepang itu benar-benar sangat Berharga sekali. Kita dapat wawasan baru, pandangan baru, relasi relasi. dan juga pertukaran budaya sama negara-negara selain Jepang ya. Ada negara-negara ASEAN juga yang ternyata unik banget, diverse banget orang-orangnya gitu. Oke. Untuk pesannya mungkin Pesannya kita mau Ngucapin pastinya bilang makasih terima kasih sama banyak. Kemenpora karena kita dapat kesempatan ini juga melalui Kemenpora. Mereka juga udah support kita ya sebelumnya. Ya udah ngebimbing kita tuh dari awal banget. Jadi Kemenpora Terima kasih. banyak. Terus juga terima kasih sama Jais karena atas program ini ya. Iya. Kalau nggak ada program ini kita nggak diberangkatin sama Kemenpora. Iya. Dia kan ada ke Jepangnya. Karena ada ke Jepang. Oke. Big thanks. Big thanks. Yeay. Terima kasih buat Teh Prisa dan Teh Hana yang sudah berbagi info ke kita, berbagi ilmu dan juga sudah menginspirasi kita semua dan menceritakan panjang lebar ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa terinspirasi dan juga bisa jadi membangkitkan semangat ya untuk ikutan gini, apalagi kalian yang pengen pergi ke luar negeri nih, contoh kata-kata ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang nonton, dan semoga buat kalian yang nonton dan pengen pergi ke Jepang bisa dapat kesempatan kayak kata-kata ini. Saya Ananda Syakira Syabila sebagai host di podcast ini mengucapkan banyak terima kasih dan izin pamit. Dah.